Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Olivia F dengan NIM 22109511002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir dari percobaan. Yang pertama di sini ada fixed bias, soft bias, dan voltage divider bias. Yang pertama fixed bias. Nah, di sini yang pertama ada jurnal. Ini adalah jurnal yang didapat ketika percobaan. Di sini ada beberapa parameter seperti RB dan nilainya, dan parameter seterusnya dengan nilai pengukurannya. Dan ini adalah nilai yang didapatkan saat pengukuran. Selanjutnya itu ada prinsip kerja. Nah, prinsip kerja dari fixed bias ini yaitu ketika transistor diaktifkan, maka tegangan VCC-nya akan mengalir arus ke dua cabang. Pertama harus mengalir ke RB atau resistor bus, setelah ke RB dilanjutkan ke kaki bus. Lalu dari kaki bus harus dialirkan transistor, lalu ke kaki emitter dan diakhiri di ground. Kedua yaitu harus mengalir ke RC atau resistor kolektor. Biasanya dari RC harus mengalir ke output yang terhubung dengan fixed bias seperti relay. Setelah itu harus mengalir ke kaki kolektor lalu ke transistor. Setelah dari kaki transistor harus dialiri ke kaki emitter dan diakhiri di ground. Nah, ini merupakan video ketika percobaan. Selanjutnya analisa. Yang pertama, analisa prinsip kerja dari rangkaian fixed bias berdasarkan nilai parameter yang didapatkan ketika percobaan. Nah, nilai parameter tadi kan sudah kita ketahui dari jurnal. Jadi berdasarkan data percobaan didapati nilai RB dan RC yang sedikit berkurang dari nilai aslinya, yaitu bernilai 9,95 kilo dan 94 ohm. Perbedaan nilai ini hanya berselisih kecil dari nilai aslinya. Hal ini karena adanya ralat pada resistor yang berkisar 5%. RE di sini bernilai 0 karena pada rangkaian fixed bias tidak menggunakan RE. Lalu saat transistor aktif, VCC akan mengalir dan diumpan kedua arah, yaitu ke RB dan RC. Akibatnya terdeteksi nilai tegangan pada masing-masing hambatan, yaitu dengan FRB nilainya 11,22 volt, lalu FRC 11,90 volt, dan FRE yaitu bernilai 0 karena tadi di fixed bias ini tidak menggunakan RE. Lalu arus nilai 0,00112 ampere akan mengalir di kaki basis. Ini merupakan arus AIB dalam parameter, lalu menuju ke emitter dan ke ground. Sedangkan arus sebesar 0,0116 ampere akan mengalir di kaki kolektor. Ini merupakan arus IA, lalu memasuki emitter dan menuju ke ground. Jadi nilai tegangan pada FB bernilai 0,762 volt, FC 0,0937 volt, dan FE-nya 0. Tegangan antara kaki basis dan emitter atau FEB bernilai 0,84 volt, dan antara kaki kolektor emitter atau FCE sebesar 0,40 volt. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja daerah aktif, di mana nilai FB lebih besar dari FE dan FBE besar dari 0,6 volt. Nah, di situ kan FBE kita tadi yaitu 0,84 volt. Transistor ini akan menjadi aktif dan menjadikan persimpangan basis emitter bersifat forward bias. Sedangkan nilai tegangan kolektor yang besar mengakibatkan persimpangan basis kolektor yang bersifat reverse bias. Lalu yang kedua itu kita menentukan titik kerja atau key point dari percobaan fixed bias ini dalam bentuk grafik. Nah, ini kita tadi kan dalam parameter yang pada jurnal kita menentukan itu VC max-nya itu sama dengan VCC di sini, yaitu sama dengan 12 volt. Lalu IC max-nya itu VCC per RC. Berarti sama dengan 12 volt per 0,984 kilo ohm. Lalu 12 volt ini per 94 ohm. Jadi kita ubah dulu ke ohm, lalu mendapatkan hasil yaitu 0,012195. Nah, ini merupakan bentuk grafiknya dari fixed bias ini. Selanjutnya itu nilai apakah yang mempengaruhi perubahan titik kerja atau key point. Nah, titik kerja pada fixed bias
transistor dipengaruhi oleh beberapa nilai komponen dalam rangkaian, seperti yang pertama itu nilai tegangan sumber FCC. Nah, perubahan nilai tegangan sumber ini akan mempengaruhi batas antara tegangan kolektor emitor saat transistor beroperasi. Semakin besar FCC, semakin besar FCE potensial yang tersedia. Ini dapat mempengaruhi posisi key point. Lalu di sini adalah nilai resistor basis, yaitu perubahan nilai resistor itu mempengaruhi arus basis atau IB, yang pada gilirannya akan mempengaruhi arus kolektor atau IC, dan tegangan kolektor emitor FCE. Semakin besar RB ini, semakin kecil IB, dan sebaliknya. Perubahan RB dapat memindahkan key point pada karakteristik transistor. Lalu yang ketiga yaitu nilai resistor kolektor. Nah, nilai ini juga dapat mempengaruhi arus kolektor dan tegangan kolektor emitor. Semakin besar RC, semakin kecil IC, dan FCE cenderung meningkat. Nah, perubahan RC dapat mempengaruhi key point. Lalu selanjutnya nilai-nilai parameter transistor. Karakteristik transistor itu seperti HFE atau gain arus, terus HBE, tegangan basis emas, dan FCE atau tegangan kolektor emitor. Dapat berbeda antara transistor yang berbeda. Lalu toleransi komponen. Nilai-nilai resistor yang sebenarnya mungkin memiliki toleransi tertentu. Ketidaksempurnaan dalam nilai-nilai ini juga dapat mempengaruhi key point. Lalu perubahan temperatur, yaitu perubahan suhu lingkungan yang dapat mempengaruhi karakteristik transistor. Jadi itulah laporan akhir mengenai feedback ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.